Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Renungan hari ini berjudul Kisah Agung Allah, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, sampul majalah Life edisi 12 Juli 1968 menampilkan foto mengerikan dari anak-anak kelaparan di Biafra. Biafra adalah bagian dari Nigeria pada masa Perang Saudara. Seorang bocah yang melihat sampul itu merasa gelisah dan bertanya kepada seorang pendeta, "Apakah Allah tahu tentang hal ini?" Pendeta itu menjawab, "Mungkin kamu tidak mengerti, tetapi iya, Allah tahu." Karena kecewa, bocah itu pergi dan berkata, ia tidak ingin mengenal Allah yang seperti itu. Sahabat ODB, pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya mengusik anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Andai saja anak tadi tidak hanya diberitahu tentang pengetahuan Allah yang tidak terselami, tetapi juga kisah agung Allah yang masih terus dituliskannya, bahkan di tempat-tempat seperti bekas negara bernama Biafra. Yesus mengungkapkan kisah agung tersebut kepada para pengikutnya, yang mengira bahwa dia akan membebaskan mereka dari kesukaran. Namun Kristus justru berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan." Meski demikian, Yesus telah berjanji bahwa semua kejahatan itu bukanlah akhir segalanya. Sesungguhnya dia sudah mengalahkan dunia. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Lalu kemudian dalam babak terakhir dari kisah Allah, setiap ketidakadilan akan diluruskan dan setiap penderitaan akan dipulihkan. Seluruh Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu menuturkan kisah Allah yang menghancurkan setiap kejahatan yang tak terbayangkan kejinya dan membawa pemulihan atas segala kerusakan. Kisah itu menggambarkan Allah yang Maha Kasih dengan kepedulian atas kita yang tidak perlu dipertanyakan.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku." Kiranya kita mengalami kelegaan dalam damai sejahtera dan penyertaannya hari ini. Sahabat ODB, dalam hal apa kisah umat manusia merasa memilukan? Lalu bagaimana janji Yesus tentang akhir yang bahagia dapat mendatangkan kelegaan bagi Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, sulit bagiku untuk membayangkan bagaimana Engkau akan memulihkan dunia ini dari segala kejahatan. Namun aku percaya bahwa Engkau akan melakukannya. Amin.